Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat. Jumpa bersama saya Maya Karim kali ini dalam Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Seperti kita tahu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden RI nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang isinya menyangkut beberapa poin, diantaranya besaran iuran. Jadi untuk bulan Juli 2020 hingga Desember 2020 nanti, peserta yang ada di kelas 1 membayar iuran Rp150.000 per bulan, untuk kelas 2 Rp100.000 per bulan, dan kelas 3 sebesar Rp25.500 per bulan. Nah, kira-kira apa saja poin-poin lainnya dalam peraturan presiden tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Nimas Ratna Sudewi MMAK selaku Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran Kesehatan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Ratna. Selamat malam Mbak Mayang, selamat malam. Kabar baik tentunya Ibu ya? Alhamdulillah, nah, baik. Sebelum kita berbincang lebih jauh, kita terlebih dahulu melepaskan masker supaya informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa sempurna ya Bu ya. Siap. Mari Bu. Baik, masker sudah kita lepaskan dan langsung saja saya akan tanya-tanya soal Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020. Selain iuran yang tadi seperti saya sebutkan, kira-kira apa saja Bu poin-poin yang ada dalam Peraturan Presiden tersebut? Ya, terima kasih banyak Mbak Mayang, selamat malam. Momen yang luar biasa ya, karena ini juga perlu diketahui untuk semua masyarakat Indonesia, bahwa program JKN ini dinamikanya kan luar biasa sekali. Memang ditujukan untuk program yang memproteksi kesehatan daripada masyarakat kita. Nah, saat ini dengan program JKN ini Mbak Mayang, sebelum nanti khusus ke peraturannya, kenapa ini begitu penting ya? Karena kesehatan pilar yang mutlak ada di sebuah negara untuk negara ini lebih berkembang, lebih maju, apalagi dengan kondisi saat ini. Nah, peraturan presiden tentu dikeluarkan untuk mengimbangi, khususnya kalau kita hari ini membahas tentang besaran iuran, adalah memastikan program ini sustain, dia berlanjut untuk memberikan layanan sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu yang komprehensif, yang memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapat proteksi kesehatan waktu dia membutuhkan pelayanan. Sebenarnya kalau kita selalu di balik musibah kan ada berkah ya. Dengan kondisi saat ini, adaptasi kebiasaan baru, kita lebih didorong untuk justru mandiri melakukan pelayanan promotion and prevention, jadi pencegahan lebih kuat dan sebagainya. Jadi Perpres ini kemudian di dalam peraturan presiden ini memang ada, selain besaran iuran, ada beberapa hal tambahan yang mungkin nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat, tentu untuk semua manfaat dan kepentingan bagi masyarakat luas. Baik, jadi kenapa naik gitu? Itu paling sering begitu ya Bu ya? Iya, pertanyaan yang muncul di masyarakat khususnya di peserta adalah untuk menjaga keberlangsungan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak juga begitu Bu. Sekali, nah, lalu terkait dengan kenaikan tersebut, apakah iuran yang masuk ke BPJS Kesehatan saat ini dalam keadaan yang stabil begitu Bu? Nah, ini kalau dari iuran yang dibayarkan oleh pemerintah itu sebuah kepastian ya Mbak Mayang. Jadi setiap bulan pemerintah sudah membayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu sebelum tanggal 10, paling lambat tanggal 10 sudah dibayarkan. Hanya saja kemudian sekarang dengan kondisi saat ini ada beberapa segmen khususnya yang peserta mandiri yang memang ada penurunan dalam hal keaktifan pesertanya, karena memang kita menyadari bahwa ada kesulitan perekonomian yang saat ini mungkin, dan di samping itu ada beberapa segmen seperti badan usaha misalnya, dan itu pun sudah masuk di dalam
yang diatur di dalam peraturan presiden yang baru ini. Baik, untuk membahas lebih jauh terkait dengan peraturan presiden yang baru tersebut, tentu ada keringanan-keringanan juga di sana ya yang bisa diberikan. Nah, pemirsa, untuk membahas hal tersebut kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk disiplin. Kini, sesibuk apapun bukan alasan untuk tidak patuh bayar iuran JKN-KIS. Membayar dengan cara auto debit adalah solusinya. Hidup lebih berarti membantu sesama untuk optimis melangkah ke depan. Ayo, daftar dan bayar iuran JKN-KIS dengan cara auto debit. Dengan gotong royong, semua tertolong. Alhamdulillah, Pak Sastor sudah sehat. Biayanya pasti mahal. Oh tidak, dengan JKN-KIS saya terlindungi. Kita karyawan juga didaftarin JKN-KIS. Beban jadi ringan karena bergotong royong. Sayang, nanti kalau kita punya anak, abang daftarin JKN-KIS ya. Abang bisa aja. Wah, ini baru warga negara yang patuh. Ayo daftar dan dapatkan KIS digital melalui mobile JKN dan bayar iuran. Dengan gotong royong, semua tertolong. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk disiplin. Kini, sesibuk apapun bukan alasan untuk tidak patuh bayar iuran JKN-KIS. Membayar dengan cara auto debit adalah solusinya. Hidup lebih berarti membantu sesama untuk optimis melangkah ke depan. Ayo, daftar dan bayar iuran JKN-KIS dengan cara auto debit. Dengan gotong royong, semua tertolong. Kembali lagi di Bincang Bareng BPJS Kesehatan, masih bersama dengan Ibu Ratna. Tadi disampaikan bahwa hal-hal yang diatur dalam peraturan presiden itu sebetulnya tidak hanya iurannya saja, tapi juga ada kemudahan di sana khususnya dalam pembayaran iuran. Sebetulnya untuk membayar iuran untuk peserta JKN-KIS ini bisa dilakukan pembayarannya melalui kanal apa saja, Bu? Ya, saat ini khusus untuk peserta yang mendaftarkan sendiri ya Mbak Mayang, itu kita kerjasama dengan Bank BUMN tentunya, Himbara, Mandiri, BNI, BRI, BTN. Di samping itu juga kita kerjasama dengan berbagai kanal yang lain. Nah ini saat ini sudah ada sekitar hampir 700.000 titik kanal pembayaran yang bisa dilakukan oleh masyarakat dari retail, dari kalau kita lihat di mana-mana saja masyarakat bisa membayar, dibuka seluas-luasnya. Intinya adalah supaya masyarakat bisa mudah membayar dengan akses yang tidak menyulitkan mereka dimanapun mereka berada. Tapi untuk kedepannya tentu hal-hal seperti ini juga untuk menjamin bahwa peserta itu tidak lupa, karena ini kebanyakan ini Mbak Mayang, mereka tidak bayar karena lupa. Kemudian kalau sudah lupa kadang-kadang kemudian uang bisa digunakan untuk yang lain. Ya? Jadi sehingga kita ke depan itu mau mendorong sebagai strategi utama kita adalah pembayaran melalui auto debit. Nah ini menarik nih, auto debit jadi menjadi sebuah senjata unggulan begitu ya, iya, untuk mengumpulkan iuran dari para peserta. Seperti apa perjalanan auto debit ini, Bu? Ya, saat ini ada sekitar hampir 4.100.000. Memang jumlahnya masih kecil ya Mbak dibandingkan dengan jumlah peserta mandiri ini sekitar 30 juta. Tetapi ini terus kita dorong, galakkan karena supaya sebenarnya banyak sekali kemudahan dan juga manfaat, khususnya tidak hanya dari sisi kepastian untuk pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan, tetapi khususnya jangan sampai kalau peserta sampai lupa bayar kan menjadi tidak aktif Mbak Mayang. Nah pada waktu mereka membutuhkan pelayanan akan menyulitkan karena status tidak aktif, tidak bisa mengakses, apalagi dalam keadaan emergensi dan lain sebagainya. Sehingga auto debit ini menjadi satu-satunya jalan yang sebenarnya yang kita sampaikan kepada masyarakat untuk mereka lebih banyak memanfaatkan fasilitas auto debit ini.
menghindari lupa, menghindari kemudian penggunaan yang lain tadi. Kemudian yang ketiga juga sebenarnya justru lebih murah. Misalnya kalau Kenapa bisa Bu lebih murah? lebih murah, misalnya kalau dia per transaksi ini kan cuma 2.500 untuk satu keluarga itu mamanya. Kalau misalnya nanti naik ojek, bayar ke ATM, atau naik angkot, pasti lebih mahal dibandingkan dengan yang otomatis di debit dari rekeningnya. Dan lebih lagi kan pemerintah juga cashless ya, ada kebijakan cashless. Jadi memang program-program ini dikaitkan dengan berbagai program karena memang JKN tidak bisa standing alone, tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana meraih para peserta untuk bisa mendaftar auto debit sementara para peserta atau masyarakat Indonesia juga belum semuanya memiliki rekening di bank begitu Bu? Ya, jadi saat ini sudah disediakan 2 model Mbak Mayang. Jadi ada yang bank, ada yang non-bank, yang bankable dan yang unbankable. Terutama untuk saudara-saudari kita mungkin yang di tempat-tempat yang tidak memungkinkan ya. Dan kami punya fasilitas yaitu mobile JKN. Ya, di aplikasi mobile JKN kami sarankan kepada masyarakat juga mohon download aplikasi ini karena banyak kemudahan melalui aplikasi ini, misalnya berbagai pindah fasilitas kesehatan dan sebagainya, khususnya untuk pembayaran auto debit ini bisa dilakukan melalui mobile JKN ini. Oh, bisa daftar langsung di situ, tidak perlu repot-repot datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan ya Bu ya? Dan bahkan tidak perlu ke bank karena di sana sudah beberapa bank sudah kerjasama di fitur mobile JKN ini. Nah, terkait dengan auto debit lagi, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan peserta yang mendaftar untuk auto debit? Itu yang tadi, satu lagi Mbak, yang non-bank. Kita kerjasama dengan MCAS, yang dia bisa menggunakan mobile JKN atau USSD. Jadi sebenarnya sudah tidak isu bahwa auto debit ini sulit, terus tidak ada rekening dan sebagainya. Sudah tidak ada isu karena semua fasilitas untuk ke arah auto debit ini juga sudah kita siapkan. Dan kalaupun ada kendala, kita juga ada care center ya 1.500-400 untuk menyampaikan kalau seandainya ada hal-hal yang ternyata ada kendala atau kesulitan, ada ketidakpahaman. Begitu Ibu, Mbak Maya. Jadi banyak sekali kemudahan yang bisa diakses oleh para peserta JKN KIS. Ibu, kita akan lanjutkan soal auto debit dan juga kanal pembayaran lainnya, namun kita harus jeda terlebih dahulu, jadi pastikan Anda masih bersama kami di Bincang bareng BPJS Kesehatan. Alhamdulillah Pak Sastor sudah sehat. Biayanya pasti mahal. Oh tidak, dengan JKN KIS saya terlindungi. Kita karyawan juga didaftarin JKN KIS. Beban jadi ringan karena bergotong royong. Sayang, nanti kalau kita punya anak, abang daftarin JKN KIS ya. Abang bisa aja. Wah, ini baru warga negara yang patuh. Ayo daftar dan dapatkan KIS digital melalui mobile JKN dan bayar iuran. Dengan gotong royong, semua Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk disiplin. Kini, sesibuk apapun bukan alasan untuk tidak patuh bayar iuran JKN KIS. Membayar dengan cara auto debit adalah solusinya. Hidup lebih berarti membantu sesama untuk optimis melangkah ke depan. Ayo, daftar dan bayar iuran JKN KIS dengan cara auto debit. Dengan gotong royong, semua tertolong. Alhamdulillah Pak Sastor sudah sehat. Biayanya pasti mahal. Oh tidak, dengan JKN KIS saya terlindungi. Kita karyawan juga didaftarin JKN KIS. Beban jadi ringan karena bergotong royong. Sayang, nanti kalau kita punya anak, abang daftarin JKN KIS ya. Abang bisa aja. Wah, ini baru warga negara yang patuh. Ayo daftar dan dapatkan KIS digital melalui mobile JKN dan bayar iuran. Dengan gotong royong, semua tertolong. Kembali lagi di Bincang bareng BPJS Kesehatan, masih bersama saya Maya Karim dan ditemani oleh Ibu Ratna selaku Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran Kesehatan BPJS Kesehatan. Ibu, sambil menunggu untuk peningkatan peserta yang menggunakan auto debit untuk pembayaran,
kira-kira apa lagi yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan untuk bisa mengumpulkan iuran dari para peserta? Ya, ada beberapa metode ya Mbak Mayang. Seperti misalnya yang pertama adalah kader JKN. Jadi kader JKN ini adalah perorangan yang tinggal di wilayah daripada lokasi masyarakat. Mereka punya istilahnya keluarga binaan, sehingga mereka yang bertugas untuk mengingatkan, untuk mengedukasi, untuk bahkan menerima Tagihan iuran ya? karena mereka sebagai PPOB. Jadi pembayaran yang dilakukan oleh peserta itu langsung mereka terima untuk terkoneksi dengan sistem perbankan. Itu kader JKN, mereka ada sekitar hampir 2.500 di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga petugas yang khusus untuk nelponin Mbak Mayang. Supaya, ya ini kenapa kita menjadi concern sekali, karena satu terkait dengan penerimaan iuran untuk kontinuitas funding program ya, tetapi juga untuk sebenarnya meringankan peserta. Jangan sampai mereka sudah numpuk banyak, baru ingat untuk membayar, supaya tidak menjadi beban keuangan tersendiri untuk peserta, yaitu yang petugas telecollecting tadi. Kemudian ada juga kita sekarang lagi mengembangkan beberapa metode, seperti misalnya kita mengundang masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang seperti CSR-nya untuk masyarakat kelas 3 yang memang menunggak. Mereka bisa ikut seperti apa ya Mbak, donasi ya, seperti memberikan bantuan kepada masyarakat kelas 3 khususnya yang menunggak, sehingga mereka menjadi lebih ringan pada waktu penunggakan ini, untuk selanjutnya tiap bulannya mereka bisa lanjutkan lagi. Kita juga lagi mengembangkan berbagai metode Mbak Mayang yang saat ini masih dalam beberapa uji coba. Tentu auto debit ini menjadi sesuatu yang kita dorong terus, karena memang akan jauh memudahkan, memurahkan dan menjamin. Dan karena kalau mereka sampai lupa ini kan mereka pasti menjadi tidak aktif ya. Dengan kondisi begini, mereka yang tidak aktif kemudian tiba-tiba butuh akses pelayanan kesehatan, pasti tidak menjadi mudah, karena harus ngurus lagi, lihat tunggakannya berapa, harus menyelesaikan lagi, yang belum tentu tersedia semuanya keuangan mereka gitu makanya. Baik. Nah, setelah peraturan presiden ini khususnya untuk perubahan iuran, kira-kira ada perubahan nggak dari ketaatan atau kepatuhan para peserta dalam membayar iuran? Ya, karena kita sangat memahami ya Mbak yang kondisi saat ini, khususnya dengan kondisi saat ini ada penurunan memang Mbak Mayang, ada penurunan keaktifan daripada peserta, yaitu dari biasanya sekitar 50% gitu ya, ini sudah di bawah 50% mereka. Sehingga tentu bantuan atau keringanan-keringanan yang diberikan oleh pemerintah melalui Perpres ini menjadi sesuatu yang bermakna bagi masyarakat yang saat ini misalnya dihitung 24 bulan maksimal tunggakan. Untuk yang mereka menunggak di atas 6 bulan itu Mbak Maya, mereka boleh membayar hanya 6 bulan plus 1 bulan perjalanan, mereka sudah aktif, kemudian ringan tunggakannya dibayar, kemudian cicilannya juga sampai 2021 seperti tadi gitu. Itu berlaku untuk seluruh peserta atau untuk kategori peserta tertentu? Pesertanya segmen yang diberikan keringanan ini yang pemberi kerja yang menunggak di atas 6 bulan dan peserta mandiri yang menunggak di atas 6 bulan juga. Baik, jadi hanya cukup membayar 6 bulan plus 1 bulan berjalan sudah bisa aktif kembali dan bisa memanfaatkan layanan JKN KIS begitu ya Bu ya. Nah, untuk proses pembayaran ini jangka waktunya kapan Bu? Pada saat mereka mendaftar, besoknya mereka sudah bisa melunasi Mbak. Kan mereka daftar dulu, jadi mereka bisa melalui mobile JKN. Jadi semua sebenarnya melalui mobile JKN sudah tersedia semua, termasuk keringanan ini. Mereka dapat mendaftar di mobile JKN, kemudian mereka tahu berapa yang harus diselesaikan 6 bulan ini. Kan kadang-kadang kalau sudah lama mereka nggak tahu ya Mbak. Nah, sampai lupa sistem begitu menghitung, ya, sistem menghitung untuk 6 bulan. Begitu fitur sudah menunjukkan berapa yang harus dilunasi, mereka segera bisa melunasi, kemudian menjadi aktif, dan kemudian mereka bisa langsung memanfaatkan lagi mendaftar untuk cicilan.
Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai keringanan dan cicilan yang bisa kita manfaatkan tentunya di masa sulit seperti ini, di masa pandemi seperti saat ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, Anda harus tetap menyaksikan Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk disiplin. Kini, sesibuk apapun bukan alasan untuk tidak patuh bayar iuran JKN-KIS. Membayar dengan cara auto debit adalah solusinya. Hidup lebih berarti membantu sesama untuk optimis melangkah ke depan. Ayo, daftar dan bayar iuran JKN-KIS dengan cara auto debit. Dengan gotong royong, semua tertolong. Berkreasi, berpetualang, mengenal alam semesta, mencintai seni dan budaya. Di sini, anak-anak dari seluruh Nusantara akan berbagi pengalaman yang menginspirasi. Anak Indonesia, Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah Pak Sastor sudah sehat. Biayanya pasti mahal. Oh tidak, dengan JKN-KIS saya terlindungi. Kita karyawan juga didaftarin JKN-KIS. Beban jadi ringan karena bergotong royong. Sayang, nanti kalau kita punya anak, abang daftarin JKN-KIS ya. Abang bisa aja. Wah, ini baru warga negara yang patuh. Ayo daftar dan dapatkan KIS digital melalui mobile JKN dan bayar iuran. Dengan gotong royong, semua tertolong. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk disiplin. Kini, sesibuk apapun bukan alasan untuk tidak patuh bayar iuran JKN-KIS. Membayar dengan cara auto debit adalah solusinya. Hidup lebih berarti membantu sesama untuk optimis melangkah ke depan. Ayo, daftar dan bayar iuran JKN-KIS dengan cara auto debit. Dengan gotong royong, semua tertolong. Kembali lagi di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Kita tadi sudah berbincang tentang keringanan yang bisa didapatkan peserta. Tentu di adanya perubahan iuran ini, peserta mungkin memiliki kendala-kendala yang berkaitan dengan pembayaran. Apakah peserta dibolehkan untuk turun kelas misalnya, Bu? Boleh, Mbak Mayang, karena kan kelas ini disediakan dengan boleh dipilih. Jadi tidak menjadi keharusan bahwa si A harus memilih kelas 1, enggak. Dia memilih dengan tentu menghitung kemampuan keuangan mereka ya Mbak. Karena kan harus menyangkut satu keluarga ini Mbak Mayang. Kalau di dalam situasi ini Bapak Ibu turun kelas, boleh Mbak Mayang dengan menghitung kemampuan keuangan mereka. Cuma tadi di awal Mbak Mayang sebenarnya iuran yang sesungguhnya untuk iuran kelas 3 ini bukan 25.500. Tapi 42.000, tetapi peserta hanya membayar 25.500. Jadi siapa yang bayar sisanya, Bu? Sisanya pemerintah yang membayar 16,5 ini, makanya. Karena dari hitung-hitungan ya memang paling rendah untuk kelas 3 itu dari hitungan entah aktuaria, ability to pay, willingness to pay itu 42.000 Mbak Mayang. Karena kemudian dinamika Perpres ini terjadi, sehingga masyarakat kelas 3 khususnya tetap membayar 25.500 seperti Perpres sebelumnya yang 82, sedangkan sisanya ditanggung oleh pemerintah. Itu berlaku juga untuk masyarakat atau peserta yang sebelumnya berada di kelas 2 atau kelas 1 yang kemudian memilih turun kelas ya Bu ya? Iya, setelah dia daftar, kemudian dia di-approve menjadi kelas 3, untuk selanjutnya ya dia hanya bayar 25.500 di tahun 2020 ini ya. Untuk peserta yang berada di kelas 3 ini Bu, untuk bantuan yang diberikan, apakah ada perbedaan antara bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah? Seperti apa perbandingan jumlah penerima bantuan ini? Baik, kalau yang dibayarkan oleh pemerintah pusat itu sekitar 96,8 sebenarnya, sekarang ini pesertanya 96,7 juta. Sedangkan kalau yang di daerah itu ada sekitar 34 juta jiwa.
Jadi pemerintah memang hadir banget ya untuk program JKN ini. Negara hadir untuk Negara membantu ya, khususnya untuk masyarakat yang berada di kelas 3 program JKN KIS. Nah, yang mengejutkan adalah sebagian masyarakat juga memilih untuk berhenti membayar iuran atau berhenti untuk berkontribusi daripada misalkan opsi memilih menurunkan kelas. Ini solusi terbaiknya seperti apa sih Bu? Imbauan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Yang pasti tentu negara sudah banyak hadir, namanya. Tentu negara hadir sebenarnya kan untuk menjamin masyarakat mendapat hak-hak sebagai masyarakat yang kebutuhan dasar kesehatannya terpenuhi. Sebenarnya kalau dihitung-hitung ya Mbak Mayang, dengan iuran sebesar sekian, misalnya contoh misalnya kelas 3 25.500 yang dibayar oleh masyarakat kelas 3 atau kelas 2 yang sekarang ini 100.000, kelas 1 150.000, dibandingkan dengan insurance yang tentu private ya, komersial, itu kan uncomparable, jauh sekali dengan manfaat yang hampir unlimited. Ada prosedurnya pasti, karena kan di insurance manapun, di model proteksi manapun, itu selalu ada trade-off antara prosedur dengan benefit. Nah, kita tahu program JKN ini benefitnya luas sekali. Tujuannya ya memang kesehatan ini selain pendidikan ya, program strategis yang luar biasa, dampaknya kemana-mana Mbak Mayang. Maka kesehatan masyarakat ini akan menentukan tingkat kecerdasan mereka, indeks pembangunan manusia, kemudian kemampuan produktivitas mereka. Kenapa? Maka JKN ini menjadi concern yang luar biasa. Nah, akibatnya bahwa kontribusi daripada pemerintah bagi negara, ya hadir bagi negara juga, masyarakat ini untuk berkontribusi. Sebenarnya kita tidak ingin sakit, tetapi toh kalau mood misalnya kita sakit, kita tidak susah. Kalau zaman dulu sebelum ada JKN ini kita sebut out of pocket itu Mbak, itu dibayar banyak dari masyarakat yang mengakibatkan rumah tangga katastrofik dan lain sebagainya yang berdampak kemana-mana, sehingga kami mohon tetap jadi peserta JKN, taat bayar iuran dan jaga kesehatan di situasi. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nimas Ratnasudewi MMAK, Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran Kesehatan BPJS Kesehatan, sudah berbincang pada malam hari ini. Semoga meneguhkan masyarakat untuk tetap taat, menjaga kesehatan, dan juga selalu sehat. Itu yang paling penting ya Bu. Dan bayar terima kasih. iurannya. Dan bayar iurannya. Oke, pemirsa terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Bincang BPJS Kesehatan. Saya Maya Karim pamit undur diri.